Hai teman-teman, selamat datang di channel Recap kesayangan kalian. Hari ini aku bakal ceritaan dari drama Korea terbaru yang berjudul Spring of Youth. Cerita itu tentang mantan idol yang hidupnya berubah drastis dan tanpa sengaja ketemu seseorang dari masa lalunya. Dramanya tuh seru banget dan penuh misteri deh. Oke, langsung aja kita mulai. Kita diajak flashback ke masa kecil seorang cowok bernama Yoon Sage. Dia dua adalah anak yang ceria, aktif, dan punya mimpi besar jadi performer. Tapi suatu hari, waktu latihan pertunjukan, dia kena tongkat ke matanya. Kecelakaan itu bikin dia kehilangan penglihatan. Untungnya, dia bisa menjalani operasi transplantasi kornea dan penglihatannya kembali normal. Dari situlah hidupnya berubah. Dia tumbuh jadi pria dewasa yang punya talenta luar biasa dan akhirnya debut sebagai idol K-pop terkenal bareng grup bernama The Crown. Sagia lagi di puncak karir, konser besar, fans banyak, dan hidup glamor banget. Tapi tekanan sebagai idol tuh berat. Di balik senyuman di panggung, dia sering stres, capek, dan kesepian. Nah, di tengah kesibukannya itu, dia mulai mengalami hal aneh. Tiap pagi dia kebangun jam 5.45 tepat dan di kepalanya ada melodi misterius yang terus terngiang-ngiang. Tapi dia nggak tahu itu lagu apa. Malam harinya dia juga mimpi aneh. Ada cewek yang wajahnya nggak terlalu jelas, tapi melodi itu tetap terdengar. Kayak semacam memori yang belum lengkap. Di satu acara minum bareng manajer dan CEO agensinya, Sagi mabuk berat dan kehilangan kontrol. Dia mendorong CEO-nya sampai masuk rumah sakit. Parahnya, insiden itu kevideoin orang dan viral. Skandal pun meledak. Sagi dibilang kurang ajar, gak sopan, dan agensinya langsung mengumumkan bahwa dia bakal diliburkan selama 2 bulan. Tapi kenyataannya dia malah dipaksa kuliah di Universitas Hanju. Di kampus Hanju, dia nyoba kuliah jurusan teater dan film. Tapi kelihatan banget dia kagok dan gak niat. Tapi, disinilah titik balik cerita dimulai. Di kampus itu dia gak sengaja bertemu sama cewek bernama Kim Bom, mahasiswi jurusan musik. Waktu mereka papasan, liontin milik Kim Bom jatuh. Dan pas liontin itu menyentuh lantai, tiba-tiba melodi misterius yang selama ini ada di kepala Sage terdengar lagi. Dia kaget banget, tapi Kim Bom belum sadar ada koneksi aneh itu. Di sisi lain, Kim Bom punya hidup yang jauh dari glamor. Dia tinggal bareng tante dan sepupunya. Rumah mereka lagi kepepet utang, jadi Bom buka kamar kontrakan buat cari tambahan uang. Dan ya, kalian pasti bisa tebak siapa penyewa pertamanya nanti. Bom juga lagi nyari kerja sampingan. Dia ditawari buat bikin musik untuk iklan oleh perusahaan entertainment, tapi bayarannya kecil banget. Akhirnya dia minta naik harga. Dan si Jojina, anak bos perusahaan itu, lumayan terkejut. Di klub musik kampus, Bom dan sahabat cowoknya Soteyang lagi latihan. Sage yang penasaran sama liontin dan suara melodi itu nyusulin mereka ke sana. Lalu terjadi momen laga musikal. Sage dan Taeyang duel gitar. Lucunya, Taeyang yang lebih sering main musik di kampus berhasil ngalahin Sage. Tapi dari sini kelihatan jelas bahwa Sage tertarik sama Bom, bukan cuma karena musiknya, tapi juga karena perasaan familiar yang gak bisa dijelasin. Foto-foto Sage di kampus tersebar. Publik makin marah, agensinya murka besar, dan akhirnya Sage dikeluarkan dari The Crown. Semua fasilitasnya dicabut, dia bahkan harus menggelar konferensi pers dan minta maaf secara terbuka. 사회적 놀이를 일으켜 정말 죄송합니다. Dari idol terkenal, dia kini jadi orang biasa yang hidupnya serba sendiri.
Karena udah nggak punya tempat tinggal, Sage nyewa kamar di rumah Kim Bom. Tanpa tahu itu rumah cewek yang dia cari-cari selama ini. Mereka pun akhirnya tinggal serumah. Tapi Sage pelan-pelan mulai merasa dia kayak pernah ke rumah itu sebelumnya. 김봄을 보는 순간 깨달았다. 난 김봄을 만나러 이곳에 왔다고.